Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menentukan ketentuan atas setiap makhluknya. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, terkhusus kepada jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari demi hari, bulan demi bulan telah kita lewati. Tanpa terasa, sebentar lagi kita berada di penghujung tahun. Tahun yang lalu akan berlalu dan akan datang tahun yang baru. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa semakin berkurangnya kehidupan kita di dunia dan mengingatkan kita akan tentang kematian kita. Maka sungguh aneh ketika didapatkan sebagian orang justru berfoya-foya ketika menyambut tahun baru, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa bertambah hari bertambah pula dekat kematiannya. Di sisi lain, perayaan tahun baru tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Justru itu merupakan kebiasaan para orang kafir. Sebagaimana Allah katakan mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan dunianya, sehingga yang mereka bangga-banggakan adalah kemewahan dunianya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata. Dan mereka orang-orang kafir berbangga-bangga dengan dunianya, padahal tidaklah berbanding kehidupan dunia itu dengan kehidupan akhirat, kecuali hanyalah kesenangan yang sedikit. Quran surat Ar-Ra'd ayat 26. Ayat semisal ini baik disebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan kita untuk tidak mengikuti akhlak para orang kafir, yaitu membangga-banggakan dunia. Yang demikian karena sifat tersebut akan menyeret pelakunya kepada kesombongan serta melalaikannya dalam mengingat kematiannya dan amalan soleh untuk akhiratnya. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk tidak mengikuti kebiasaan mereka dalam merayakan tahun baru, karena acara tersebut bukan dari ajaran Islam. Justru itu merupakan kebiasaan para orang kafir. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, adapun yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim lebih-lebih di akhir ini adalah berupaya melakukan introspeksi diri, lalu bertobat kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukannya, serta memohon ampunan kepadanya atas segala kekurangannya dalam menjalani ketaatannya. Di samping itu, kita juga memohon pertolongan kepadanya agar senantiasa istiqomah serta bertambah ilmu dan amal solehnya, serta berusaha agar hari yang akan datang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang muslim, bahkan lebih berharga dari harta benda yang ia punya. Karena jika harta benda telah hilang, masih bisa untuk dicari. Namun jika waktu telah berlalu, tidak mungkin untuk kembali lagi. Jadi tidak ada yang tersisa dari waktu yang telah berlalu selain apa yang telah dicatat oleh malaikat. Maka sungguh betapa ruginya orang yang tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin, apalagi dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Rabb-Nya. Walaupun kehidupannya serba tercukupi dan serba ada, namun apalah artinya kalau berakhir dengan menerima sisaan api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Afarai mata'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aqna'anhum ma kanu yumatta'un
maka tentunya engkau tahu ketika kami berikan kepada mereka nikmat hidup bertahun-tahun, lalu datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, maka niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207. Selanjutnya, yang perlu diketahui pula bahwa tidak disyariatkan bagi seorang muslim untuk berdoa dengan doa khusus yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan doa awal tahun atau doa akhir tahun. Karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena kita harus mengingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW dan sejelek-jelek amalan adalah yang menyelisihi petunjuknya. Akhirnya, mudah-mudahan Allah menjadikan tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Mudah-mudahan kaum muslimin baik masyarakatnya maupun pemimpin bangsanya dimudahkan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tahuilah bahwa kemuliaan itu akan diraih ketika seorang muslim bersungguh-sungguh dalam mengikuti ajaran agamanya. Namun ketika seorang muslim lebih suka menyukai apa-apa yang bukan dari ajaran agamanya, maka sungguh kehinanlah yang akan menimpanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sejak masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditetapkan penanggalan yang berkaitan dengan kegiatan kaum muslimin. Beliau menetapkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai awal dari penanggalan tersebut, serta menjadikan bulan Muharram menjadi bulan yang pertama pada bulan tersebut setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang masih hidup pada masanya. Sejak saat itu hingga masa-masa berikutnya, para salafus saleh menjadikannya penanggalan dalam seluruh urusannya dan tidak lagi menggunakan penanggalan-penanggalan orang-orang kafir yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita untuk mengikuti mereka dalam menggunakan penanggalan tersebut. Cukuplah bagi kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam menentukan jumlah hari dalam setiap bulannya, dan cukuplah bagi kita untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan jumlah bulan dalam satu tahun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Itulah ketetapan di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Adapun 4 bulan haram yang disebutkan pada ayat tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, serta ada satu bulan yang bersendirian yaitu bulan Rajab. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sudah seharusnya bagi kita untuk menggunakan penanggalan tersebut untuk mengukur seluruh kegiatan-kegiatan kita. Dan janganlah menganggap bahwa permasalahan ini hanya permasalahan yang biasa. Janganlah menganggap bahwa permasalahan ini permasalahan yang semata-mata karena kebiasaan. Ingatlah bahwa di balik penggunaan penanggalan-penanggalan Islam ada usaha menampakkan syiar-syiar agama Islam. Begitu juga sebaliknya, di balik penggunaan penanggalan-penanggalan orang-orang kafir ada usaha menampakkan syiar-syiar agama mereka yang batil dan tidak diridhai oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.